Di episode sebelumnya. Sialan, Aku terlempar oleh kacang, aku bersumpah. Cao Yusheng mengeluarkan serangkaian kutukan, mengumpat terus-menerus. Pada akhirnya, dia benar-benar mengecewakan, pingsan karena pukulan itu. Semua orang mengangkat kepala, menyaksikan sosok Cao Yusheng menghilang, berubah menjadi titik hitam kecil. Tubuhnya bergerak semakin jauh, akhirnya menghilang sepenuhnya. Ini sungguh mengejutkan. Cao Yusheng unggul dalam bidang kultivasi pengukiran dan penataan formasi, membuat terobosan yang tak terbayangkan di keduanya, mengukir formasi pembunuhan ketiga. Dia memiliki kekuatan penghancur yang dahsyat, namun pemandangan seperti ini muncul sekarang, membuat semua orang tercengang. Seluruh tubuhnya lenyap tanpa jejak hanya dengan satu pukulan. Dia tidak sadarkan diri, kata penyihir itu pelan. Itu karena semua orang melihat betapa tertekannya Fatih Cao saat dia terbang ke kejauhan, dipukul hingga tak sadarkan diri oleh satu pukulan tinju. Matanya berputar ke belakang, tak sadarkan diri. Benar-benar memalukan. Kelinci giok bulan tidak merasa simpati, dia cekikikan dan tertawa, karena dia tahu si gendut itu tidak akan mati, hanya akan menderita sedikit. Pada saat itu semua orang melihat ke tanah, mencari pelakunya. Mereka semua menjadi ketakutan, tak bisa berkata apa-apa. Tempat itu terlalu keterlaluan. Setelah waktu yang lama berlalu, tempat ini tetap sangat sunyi. Ekspresi semua orang penuh dengan keterkejutan, seolah-olah mereka melihat hantu hidup. Itu karena saat ini, semua orang menyadari makhluk macam apa itu. Itu adalah makhluk seukuran ruas jari, tampak sangat bangga dan puas diri. Itu adalah seekor semut. Tubuhnya berwarna emas, berukuran sekitar 1 inci. Inilah makhluk yang membuat Cao Yusheng terlempar. Si gendut itu benar-benar tidak berguna, benar-benar mempermalukan kita. Si kelinci kecil menutupi wajahnya, merasa malu menggantikannya. Hal ini benar-benar membuat mereka terdiam. Itu hanya seekor semut, namun satu pukulan saja membuat si gendut itu pingsan. Saat ini, tidak diketahui di mana Fatih Cao jatuh. Dari kelihatannya, dia setidaknya berada beberapa puluh mil jauhnya. Tidak seorang pun tahu harus berkata apa. Adegan ini terlalu lucu, sangat aneh, tetapi mereka tidak bisa tertawa meskipun mereka mencoba. Jika kamu tidak yakin, maka inilah hasilnya. Di samping kolam suci itu, cahaya warna-warni yang penuh keberuntungan melonjak, kabut air yang samar-samar menyelimuti udara. Tempat itu sangat cemerlang, semut itu sangat sombong. Tubuh emas itu sangat kokoh, seolah dipoles dari sebutir pasir. Tubuhnya yang kecil berdiri tegak, tampak seperti manusia. Lengannya disilangkan di depan dada, kepalanya terangkat, matanya yang besar seperti cahaya keemasan, satu kaki di depan, satu kaki di belakang, berdiri dengan sikap yang agak santai. Haha. Akhirnya, seseorang tidak dapat menahan tawanya. Kacang, inilah yang membuat Cao Yusheng melayang, sosoknya langsung menghilang. Ini sungguh menggelikan, bagaimana mungkin si gendut itu bisa menunjukkan dirinya di masa depan? Apakah dia masih berani menyombongkan diri tanpa malu, atau bersikap sombong? Apa yang kau tertawakan? Jika kau tidak mau, maka kalian semua bisa datang juga. Semut emas mengulurkan lengannya yang seperti lengan manusia, 5 jari juga ada di lengan itu. Ini, tanpa diragukan lagi, adalah seekor semut aneh. Meskipun sangat kecil, ia agak mirip dengan manusia. Ia menggerakkan tangannya, mengejek semua orang, niatnya seolah menantang semua orang. Ketika mereka mendengar suaranya yang terdengar kekanak-kanakan dan melihat gerakannya yang melompat-lompat, semua orang merasa itu agak konyol. Bahkan makhluk sekecil itu berani bertindak sembrono, sombong seperti ini. Kamu bilang kolam ini adalah tempat kamu mandi? Seorang murid dari lembaga Dewa Surgawi bertanya. Benar. Semut emas itu mengangguk, bertingkah sok tahu. Jelas sekali ia masih muda dan lembut, tetapi ia memasang tampang dewasa, berkata, itulah tempat mandi raja ini. Apakah kalian semua tidak punya kegiatan lain selain minum air mandiku? Orang ini benar-benar butuh pukulan. Semua orang ingin menjatuhkan diri dan memukulnya dengan sepatu mereka mungkin akan langsung menutupi tubuhnya. Tentu saja, jika itu adalah semut biasa, ia pasti akan hancur menjadi pasta di bawah sepatu mereka. Untung saja aku tidak jadi meminumnya.
Kelinci giok bulan menjulurkan lidahnya, Feng Wu dan yang lainnya pun ikut merasa senang. Karena sebagai wanita, mereka semua sangat pendiam, tidak mungkin mereka akan ikut-ikutan dan ikut minum saja. Penampilan seperti itu sungguh tidak cantik, dan tidak akan membuat mereka tampak seperti wanita bijak dan berbudi luhur. Akibatnya, beberapa orang terdiam, semuanya menatap semut itu. Sementara itu, Si Hao memperlakukan serangga Dewa Emas ini dengan serius saat dia melihatnya. Chang Gongyan, penyihir, Mo Dao, dan yang lainnya juga ikut mengamati dengan seksama. Semut bertanduk surgawi, Si Hao berkata dengan lembut. Setelah mengamati cukup lama, dia sampai pada kesimpulan seperti ini. Ketika tiga kata ini terdengar, ekspresi semua orang langsung berubah. Kemudian, pikiran mereka melonjak hebat. Apakah semut abadi ini benar-benar ada? Itu terlalu tidak masuk akal. Bukankah mereka sudah lama punah? Jika seseorang membicarakan siapa yang nomor satu dalam hal keberanian dan kekuatan di bawah langit, mereka semua akan berpikir tentang semut bertanduk surgawi. Dalam hal kekuatan, tidak ada seorang pun yang dapat dibandingkan. Ia dikenal mampu menyapu semua musuh. Bahkan naga sejati tidak lebih kuat darinya. Ini adalah ras serangga yang bukan hanya terhebat dalam nama tetapi juga dalam kenyataan. Tentu saja, semut bertanduk surgawi dari tahun-tahun kuno abadi berbeda dari keturunan saat ini. Ketika mereka dewasa, tidak mungkin mereka hanya seukuran kacang, setidaknya seukuran sang. Ada beberapa yang bisa berubah menjadi bentuk manusia, membawa beberapa karakteristik semut. Pada saat itu, mereka akan menjadi sangat menakutkan. Sebelum mereka dewasa, mereka dapat dengan mudah meruntuhkan gunung-gunung raksasa, merobohkan punggung gunung. Mereka sangat kuat, tak tertandingi. Semua orang memeriksanya dengan saksama, merasa seperti mereka melewatkan sesuatu. Ada tonjolan kecil di kepalanya, jika seseorang tidak memperhatikan dengan saksama, tidak mungkin mereka akan menyadari apapun. Itulah, tanduk surgawi, milik semut bertanduk surgawi, yang mampu membelah langit dan bumi, memecah alam semesta. Ini adalah senjata terkuat milik semut bertanduk surgawi dewasa di dunia ini. Ia masih muda, itulah sebabnya ia belum terbentuk sempurna dan tumbuh. Tubuh emas itu penuh dengan kekuatan. Meskipun ukurannya masih sangat kecil, masih ada wilayah yang terbentuk di sekitarnya, yang murni tercipta melalui kekuatan. Jenis makhluk ini memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi, mampu mendominasi seluruh dunia ini melalui kekuatannya yang luar biasa. Hal ini membuat semua orang ketakutan. Apakah salah satu dari 10 setan kuno akan muncul di dunia ini? Ekspresi beberapa orang tidak menyenangkan, termasuk beberapa makhluk muda tertinggi di belakang, wajah mereka serius. Itu karena temperamen 10 setan kuno semuanya cukup buruk, atau mengapa mereka memiliki gelar seperti ini? Hanya mata Si Hao yang memancarkan cahaya hijau, menatap semut emas kecil itu, sudut bibirnya menyunggingkan senyum, air liurnya siap keluar. Baginya, ini adalah keberuntungan alami yang tak tertandingi, sesuatu yang diinginkannya bahkan saat bermimpi. Ini melambangkan teknik berharga yang tak tertandingi dari semut bertanduk surgawi, yang melambangkan kemampuan ilahi tertinggi dari dao kekuatan. Jika dia menangkap semut kecil ini, kekuatan Si Hao pasti akan meningkat pesat. Itu karena dagingnya sudah mendominasi sejak awal, sangat kuat, lebih seperti pemurni tubuh daripada pemurni tubuh. Jika dia menguasai kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini, siapa yang akan mampu menghentikannya di bawah langit? Dia tidak akan terhentikan di 9 surga 10 bumi, bepergian tanpa hambatan di seluruh dunia. Pada saat yang sama, dia teringat bahwa ketika dia berada di 3000 provinsi, ketika kuno abadi Remains dibuka, bukankah dewa diasingkan memasuki sarang semut bertanduk surgawi? Dia sebelumnya telah membunuh ratusan ribu orang. Bukankah itu kediaman semut bertanduk surgawi? Bagaimana mungkin ada satu di sini? Apalagi yang masih muda. Tampaknya ada lebih dari satu sarang, dan ini adalah tempat yang sangat penting. Si Hao tidak pernah berani meremehkan dewa yang diasingkan, karena dia tahu bahwa orang ini seharusnya telah berhasil mengolah teknik kekuatan ekstrim yang sangat berharga, terlebih lagi telah menggenggam tanduk kuno. Dulu, kalau bukan karena diagram 10.000 roh yang dimilikinya, dia pasti sudah dengan mudah dihancurkan oleh tanduk kuno misterius itu. Semut kecil, di mana orang tuamu? Seorang pembudidaya wanita tersenyum, memanggil serangga muda di depannya. Hilangkan kata kecil, panggil aku raja.
Raja ini ada di sini, tetapi kalian semua berani meremehkanku, memperlakukanku seperti anak kecil. Semut emas itu meletakkan kedua lengannya di belakang punggungnya, berdiri dengan kepala terangkat tinggi, seolah-olah bangga dengan usia dan pengalamannya. Akan tetapi, suaranya terlalu muda dan lembut, tampak sangat tidak dewasa dari sudut pandang manapun. "Berapa umurmu sebenarnya?" tanya seseorang. Meskipun mereka tahu itu mencengangkan, bahkan mungkin bisa dikatakan mengerikan, mereka tetap tidak menghormatinya, karena itu terlalu kecil. "Raja ini telah hidup lebih lama dari zaman yang agung, katakan padaku berapa umurku?" kata semut kecil itu dengan dingin. "Apa?" Semua orang terkejut. "Era yang hebat? Omong kosong? Seberapa kuno ini? Sudah berapa tahun berlalu? Seharusnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang setua itu. Kecuali kalau itu adalah monster tua yang telah mengalami kelahiran kembali, kalau tidak, bagaimana bisa menjadi setua ini?" Semua orang menggigil. Ini bukan hal yang mustahil, karena menurut beberapa legenda yang mereka dengar, beberapa monster tua memperoleh esensi langit dan bumi, merampas energi kehidupan di dunia ini, dari pemuda yang sedang pulih dari tingkat biologis dasar ini. Mana kacangnya? Tepat pada saat ini, Cao Yusheng muncul. Ia pingsan dengan cepat, tetapi pulih dengan cepat pula. Kondisinya sangat menyedihkan, ia berjalan pincang saat kembali, pakaiannya compang-camping, benar-benar tampak seperti diinjak-injak oleh seekor sapi biadab, hampir hancur, luka-lukanya tidak ringan. "Dengan adanya raja di sini, orang gendut sepertimu masih tidak mau datang untuk bersujud hormat," kata semut emas kecil itu dengan bangga. Cao Yusheng sangat marah, matanya bahkan berubah menjadi hijau. Berbeda dengan kegembiraan si Hao, si gendut itu merasa muram. Urat-urat di dahinya berdenyut. Ia benar-benar dilempar oleh seekor semut, membuatnya merasa sangat terhina. Meskipun ia berkulit tebal, ini masih terlalu memalukan. "Si gendut, jangan bertindak gegabah. Ini adalah semut bertanduk surgawi. Jadi, terlempar olehnya bukanlah hal yang memalukan." Si Hao mengingatkan. "Semut bertanduk surgawi?" Suara Cao Yusheng langsung naik satu oktav, suasana hatinya berubah total. Wajah tembam itu perlahan-lahan menyunggingkan senyum, menjadi lebih mempesona daripada bunga. Dia menyeka air liurnya dengan cara yang agak tidak sedap dipandang, menepuk bahu si Hao, lalu berkata pelan, "Darah yang sangat kuat. Bukankah ini berarti kita tidak akan kekurangan darah berharga seperti ini di masa depan?" "Batuk." Si Hao terbatuk, membuatnya menutup mulutnya. Hahaha, Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak, matanya berwarna hijau, sama sekali tidak menyimpan dendam, sebaliknya dia merasa senang dan gembira. Di Akademi Suci, ada sedikit darah dengan kekuatan ekstrim, tetapi semuanya ditempati oleh Jin Sang, Raja Suci, Daoist Kigu, dan yang lainnya. Terlalu sulit bagi yang lain untuk mendapatkan setetes pun. Bagi seorang kultivator tubuh, jika mereka ingin bertransformasi dan menjalani kelahiran kembali, itulah darah yang paling langka dan berharga, yang mampu membuat kekuatan seseorang menjadi tak terbatas, mengubah konstitusi mereka melalui transformasi yang paling mengejutkan. "Si gendut, apa yang kau gumamkan? Kau mau dihajar? Hati-hati jangan sampai kau dihantam tinjuku lagi," kata semut emas kecil itu dengan sangat belak-belakan. Cao Yusheng agak muram. Dia menundukkan kepalanya ke arah makhluk mini itu. Ada perbedaan yang sangat besar dalam ukuran mereka, jadi mengapa kekuatan mereka tidak proporsional? Tea-tea. Terdengar suara langkah kaki. Beberapa pembela kota berjalan mendekat, mengenakan baju besi gelap yang memancarkan cahaya misterius dan dingin. Mereka memegang senjata berat, tampak seperti dewa perang yang sangat serius. "Ada keberuntungan alami di sini, raihlah dengan kemampuanmu sendiri. Namun, warisan sejati hanya tersisa untuk dua keturunan raja dengan garis keturunan kuno yang paling murni." Salah satu pembela sangat lugas, berbicara seperti ini. Semua orang melihat ke arah binatang kilin muda, dan juga semut emas kecil itu. Mereka segera tahu bahwa dua garis keturunan kuno abadi itu pasti merujuk pada mereka. "Para senior, apakah kalian semua abadi?" Seorang makhluk muda tertinggi di sisi Sutuo Agung berkata, ingin mengetahui jawabannya. Semua orang mendengarkan dengan saksama, mereka semua ingin tahu juga. "Kami hanyalah beberapa prajurit tua.
Di masa lalu, gelombang darah mengalir deras ke langit, seluruh dunia musnah, semua ahli tewas dalam pertempuran. Keinginan kami telah berjuang hingga hari ini, mengubah tubuh kami menjadi boneka untuk melaksanakan perlindungan terakhir. Salah satu dari mereka berkata, dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka mendengar teriakan perang memenuhi dunia lagi, mayat-mayat menumpuk seperti gunung, darah mengalir seperti sungai, semua spesies mencapai hari-hari terakhirnya, berjalan menuju akhir. Pemandangan mengerikan seperti itu tampaknya tengah menghampiri mereka. Beberapa prajurit tua menyeret tubuh mereka yang hancur ke sini, semua demi melindungi sumber api terakhir. Mereka benar-benar layak dihormati. Setelah menghabiskan semua upaya kami akhirnya membangkitkan keturunan semut bertanduk surgawi. Ia tertidur selama jutaan tahun, lalu bangkit kembali, melengkapi kelahirannya kembali di dunia ini. Salah satu dari mereka berkata, ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Hebat, garis keturunan kuno abadi itu penting, tetapi itu tidak berarti bahwa keturunannya lebih rendah dari para pendahulu. Kekuatan utama pertempuran di masa depan akan bergantung pada kita, jadi kalian semua tidak boleh bias, dan sebaliknya berikan kami warisan dan kesempatan yang paling penting. Lansian berbicara, mencoba memperebutkan kesempatan itu. Baiklah, kalian semua akan mendapat kesempatan. Siapapun yang dapat mengangkat kuali sumber asal itu, aku akan mengakui orang itu. Kata orang yang memimpin, sambil menunjuk dengan tombak hitam besar di tangannya. Ada gunung batu di sana, energi abadi dilepaskan darinya, helai demi helai. Ini jelas merupakan gua yang sangat penting. Di puncak gunung itu ada sebuah kuali. Kuali itu tidak terlalu besar, tingginya hanya 3 kaki. Kuali itu terletak di sana, memancarkan aura sederhana dan kuno. Kuali sumber asal, sepertinya aku pernah mendengarnya sebelumnya, Lansian mengerutkan kening. Itu adalah harta karun nomor 1 dari kuno abadi, beratnya tak terbayangkan. Itu karena itu adalah senjata semut bertanduk surgawi, lupakan saja tentang mengacungkannya, orang biasa bahkan tidak bisa mengangkatnya, hanya menyentuhnya saja akan membuat mereka terpental. Kata Great Sutuo. Apakah ada yang ingin mencoba? Jika ada yang bisa menggerakkannya, maka aku akan mengakui orang itu. Seorang prajurit tua berbicara dengan kaku dan hampa. Dia telah lama menjadi boneka, tidak memiliki spiritualitas, hanya sebagian dari keinginan pembela yang hancur yang ditanamkan ke dalam tubuh boneka yang tersisa, itulah sebabnya ia sangat mirip mesin. Aku akan mencobanya. Seorang makhluk muda agung berdiri, ingin mencobanya. Huang, kau juga harus pergi. Kau memiliki kekuatan yang luar biasa, aku rasa kau memiliki kesempatan untuk berhasil. Semua murid lembaga Dewa Surgawi ingin dia mencobanya. Cahaya hijau beraneka warna berhamburan ke bawah. Seorang individu dengan tubuh yang indah berjalan mendekat, tubuhnya bergoyang seperti bunga teratai, dedaunan berkibar di sekelilingnya. Ada perasaan vitalitas yang luar biasa. Selain itu, ada beberapa benih yang mengapung, berakar di dalam kekosongan, tumbuh menjadi tanaman merambat surgawi, pohon-pohon yang berharga, dan hal-hal lainnya, memenuhinya di dalam, memberikan perlindungan. Makhluk agung muda pertama yang mengambil tindakan sebenarnya adalah seorang wanita, gaunnya sangat panjang, terseret di tanah, sosoknya bergoyang-goyang, sangat cantik. Rambutnya berwarna hijau, kulitnya seputih salju, matanya sangat besar, penuh spiritualitas. Pupil matanya berwarna hijau tua, seolah-olah dia adalah roh yang muncul dari kedalaman hutan pegunungan yang paling primitif. Dia sangat cantik, dan juga penuh dengan spiritualitas, terlebih lagi memiliki jenis kekuatan hidup yang tak terbayangkan kayanya, seolah-olah ada sumber kehidupan yang tak terbatas yang menemaninya. Itu dia. Seseorang berkata pelan, mengenalinya. Siapakah wanita ini? Banyak orang tidak mengenalinya, karena ada beberapa makhluk muda yang tidak menonjolkan diri. Setelah benar-benar menyatu dengan benih yang sempurna, meskipun ada rumor, jumlah tindakan yang mereka ambil terbatas. Wanita itu bernama Dewi Kehidupan, kata seseorang. Kapan orang seperti ini pernah muncul di antara makhluk muda yang agung sebelumnya? Semua orang tercengang. Namun, barusan, dia benar-benar berjalan bersama dengan Sutuo Agung, Lansian, dan yang lainnya. Seseorang yang baru saja keluar dari pengasingan. Awalnya, banyak orang tidak mengenalnya,
tetapi seorang tetua dari Akademi Abadi secara pribadi menyatakan bahwa di era Dao Ilahi, dia mungkin dapat mengklaim gelar sebagai penguasa kehidupan, yang tidak akan binasa selama beberapa generasi. Semua orang tercengang. Seberapa tinggi evaluasi ini? Benih macam apa yang disatukan oleh makhluk agung wanita ini? Banyak orang membicarakan berbagai hal secara pribadi, semakin banyak pula rumor yang tersebar. Wanita ini berasal dari keluarga yang berumur panjang, seluruh klannya adalah keturunan dari kuno abadi. Mereka sebelumnya telah menghasilkan orang-orang abadi, meskipun orang-orang itu sekarang mungkin sudah lama meninggal, tulang-tulang mereka bahkan membusuk. Namun, semua keluarga yang berumur panjang adalah raksasa yang tidak ada yang berani meremehkannya, apalagi memprovokasi. Mereka memegang kartu truf menakutkan yang ditinggalkan oleh para abadi. Seorang wanita muda yang berasal dari klan jenis ini secara alamiah menakutkan. Ditambah dengan penilaian yang diberikan oleh tetua Akademi Abadi, terlalu sulit untuk tidak merasa takut. Namanya Lu Hong. Pada saat ini, semua orang tahu dari klan mana dia berasal. Mereka bukan klan manusia, tetapi memiliki bentuk humanoid, tidak ada yang tahu seperti apa bentuk asli mereka, yang mereka tahu hanyalah bahwa mereka memiliki kekuatan magis yang melimpah, kekuatan ilahi mereka mampu menindas dunia. Lu Hong berjalan anggun menuju gunung batu di kota itu. Dia tidak berani terbang, melainkan berjalan dengan kedua kakinya sendiri. Itu karena tempat semacam ini tidak akan menoleransi siapapun yang bertindak gegabah. Ada desas-desus lama bahwa kekosongan itu memiliki beberapa formasi. Jika seseorang bertindak terlalu gegabah, mereka mungkin akan mendapat hukuman. Mereka yang bukan kultivator asing boleh terbang di kota ini, namun, tidak boleh ada niat membunuh yang dilepaskan. Kata seorang prajurit tua yang melindungi kota kuno itu. Dimengerti. Lu Hong pun tidak bertindak sok, melesat ke udara, terbang menuju gunung batu itu. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengikutinya. Gerbang logamnya sangat besar, dan 9 gunung batunya sangat megah. Yang di hadapan mereka tampak kokoh dan megah. Tingginya pun tidak terlalu tinggi, tetapi memiliki keagungan yang membuat orang merasa kagum, seolah-olah itu adalah puncak Dao abadi yang agung. Ada sebuah gua kuno di tengah gunung yang melepaskan energi abadi helai demi helai, tetapi tidak ada seorang pun yang mampu mendekatinya, karena ada wilayah yang sangat luas di sana yang menghalangi segalanya. Tangga batu biru itu mengarah langsung ke puncak gunung. Di atas gunung itu ada sebuah kuali kuno setinggi 3 kaki yang mengeluarkan kabut putih. Bahkan ada pantulan matahari, bulan, dan bintang di dalamnya. Seolah-olah ada hamparan kosmos di dalamnya, luas dan tak terbatas. Suasananya sangat damai, tidak ada hal tak terduga yang terjadi di sepanjang jalan. Semua orang mendarat di puncak gunung ini dengan mulus, mendaki gunung abadi ini, semuanya sangat bersemangat. Bangun! Lu Hong melangkah maju, sambil memegang erat sebuah telinga dan 1 kaki kuali, berniat untuk mengangkatnya. Dia tampak sangat lembut dan halus, tetapi kekuatannya sungguh luar biasa. Di sekitar ujung jarinya yang seputih salju, kekosongan itu benar-benar pecah, membentuk retakan besar yang mengerikan yang membentang di tempat ini. Namun, dia gagal. Meskipun dia menggunakan kekuatan yang sangat besar, masih terlalu sulit baginya untuk menggerakkan kuali itu sedikit pun. Bergerak! Lu Hong mengeluarkan teriakan ringan, seluruh tubuhnya bersinar, kekuatan hidupnya melonjak seperti lautan. Terlebih lagi, dia menggunakan teknik yang berharga kali ini, semua jenis teks tulang saling terkait, bergabung bersama, membentuk kemampuan ilahi yang hebat, mencoba membangkitkan kuali ini. Dia tidak percaya pada hal-hal gaib. Mungkinkah bahkan setelah mengandalkan kemampuan ilahinya sendiri, teknik berharga yang luar biasa dari klan umur panjang, dia masih tidak dapat menggerakkan artefak ini? Suara keras terdengar di sini, semua jenis cahaya petir meletus, listrik saling terkait, pemandangannya sangat mengerikan. Meskipun dia dikenal sebagai Dewi Kehidupan, dia masih memiliki sisi liarnya. Namun, pada akhirnya, kuali besar itu tidak bergerak sama sekali, masih berada di atas puncak gunung, tenang seperti batu besar. Energi kacau melonjak dari dalam, matahari, bulan, dan bintang-bintang bersinar. Menyerang kuali ini dengan kemampuan ilahi tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa kuatnya dirimu, jangan bilang kau pikir kekuatanmu lebih besar dari artefak ajaib ini yang namanya telah berkuasa sepanjang masa. Itu dapat menetralkan semuanya, dan hanya dapat ditingkatkan melalui kekuatan sejati.
Seorang prajurit tua berkata. Semua orang tiba-tiba mengerti. Ini adalah senjata semut bertanduk surgawi, jadi wajar saja jika senjata ini membutuhkan kekuatan besar untuk digunakan. Semua upaya untuk meningkatkannya melalui kemampuan ilahi dan teknik berharga kemungkinan besar akan berakhir dengan kegagalan. Lin Hong mencoba beberapa kali, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa dia gagal, tidak dapat menggerakkan kuali ini sedikit pun. Asal sumber kuali, ia setenang gunung Tai, tenang dan tak bergerak. Senior, ini tidak adil. Ini adalah senjata abadi, bahkan jika bakat kita tidak biasa, kita masih terlalu jauh dari alam dao abadi, jadi bagaimana mungkin kita bisa meningkatkannya? Lu Hong merasa agak sulit menerimanya. Kuali sumber asal. Yang sebenarnya adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat kalian sentuh, atau kalian akan langsung hancur berkeping-keping. Ini hanyalah proyeksinya. Seorang prajurit tua berkata. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, banyak orang menjadi tercengang. Ini bukan kuali sumber asal yang sebenarnya. Kelihatannya persis seperti aslinya, tidak ada perbedaan sama sekali. Sama dinginnya saat disentuh. Para pembela kota segera menyatakan dengan jelas bahwa senjata semut bertanduk surgawi tidak ada bandingannya, terpelihara dengan sempurna dari pertempuran kuno abadi. Ini adalah salah satu artefak abadi yang paling menakutkan. Lupakan warisan dan kesempatan lainnya, hanya senjata ini yang berakhir di sini saja sudah luar biasa, maknanya luar biasa. Ini adalah harta karun kuno yang tak tertandingi. Bila pertarungan sesungguhnya terjadi di masa mendatang, siapapun yang bisa datang ke sini dan membangkitkan senjata ini, menggunakannya dalam serangan, mereka pasti akan menghasilkan kekuatan dewa yang tak tertandingi dan mengguncang dunia. Senjata ini adalah proyeksi yang dipadatkan. Tidak terlalu berat, tetapi juga tidak ringan, dengan berat yang sempurna untuk semut bertanduk surgawi yang agung di masa lalu ketika dia masih muda. Seorang prajurit tua menjelaskan. Semua orang mendesah kagum, merasa sulit untuk tenang. Dia pantas menjadi Vicio Osten, sudah menakutkan seperti ini saat masih muda, kekuatannya mampu menindas massa. Jelaslah bahwa makhluk agung muda perempuan Lu Hong tidak dapat dibandingkan dengan semut bertanduk surgawi saat masih muda. Aku tidak cocok untuk itu, katanya dengan nada putus asa. Para makhluk muda tertinggi lainnya di belakangnya juga mengerutkan kening, merasa akan sangat sulit bagi mereka untuk berhasil juga. Biar aku coba. Tepat pada saat ini, Raja Surgawi Matahari Ungu berbicara. Ia bermandikan energi ungu, terbungkus dalam cahaya ungu warna-warni. Ia melangkah maju, sekarang sudah tenang. Ia bahkan tidak melirik Si Hao, mulai mengangkat kuali. Bangkit! Dia berteriak keras, mengerahkan seluruh tenaganya. Tulang-tulang di dalam tubuhnya mengeluarkan suara gasi-gasi, cahaya ungu meletus seperti guntur. Namun, pada akhirnya, semuanya sia-sia. Kuali itu tidak bergerak sama sekali, tidak meninggalkan lokasi asalnya sama sekali. Lagi, Raja Surgawi Matahari Ungu mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Benih ungu yang berkilauan muncul, berubah menjadi seberkas energi ungu kabut besar, tergantung di kuali itu, siap untuk mengangkatnya. Kemudian, sebuah kejadian yang mengkhawatirkan terjadi. Energi ungu itu meledak, Raja Surgawi Matahari Ungu batuk dan mengeluarkan seteguk besar darah, langsung terbang keluar. Tempat ini menjadi sunyi senyap, semua orang ketakutan. Ini terlalu menakutkan. Setelah Raja Surgawi Matahari Ungu dengan gegabah menggunakan benih yang sempurna, ia menderita pembalasan yang hebat, dan terluka parah sebagai akibatnya. Aku gagal, Raja Surgawi Matahari Ungu mendesah, perlahan menarik diri. Ia merasa ini sungguh sulit diterima, tetapi ia tidak bisa melakukan apapun pada kuali ini. Apakah ada orang lain yang akan mencobanya? Tanya prajurit tua itu. Ini senjataku, siapa yang bisa menggerakkannya? Di tanah, semut emas kecil yang panjangnya kurang dari 1 inci itu melengkungkan bibirnya, memasang ekspresi sombong. Aku akan mencobanya. Lan Xian melangkah maju. Seluruh tubuhnya dipenuhi cahaya biru warna-warni. Akibatnya, sudut bibirnya bergetar. Saat dia menggunakan seluruh kekuatannya, wajahnya menjadi pucat, tidak dapat menggerakkan kuali ini sedikit pun. Kemudian, Cao Yusheng dan yang lainnya menolak untuk mempercayai hal-hal tanpa mencobanya sendiri, mencobanya satu demi satu. Namun, pada akhirnya, wajah mereka semua memerah, tidak dapat menggerakkan kuali ini. Biar aku coba.
Pada saat ini, Sutuo yang agung berbicara. Dia perlahan melangkah maju, meraih kuali ini. Kemudian, dia melafalkan sutra, dan nyanyiannya bergema di cakrawala. Cahaya keemasan cemerlang muncul di tubuhnya, kulitnya seolah terbuat dari emas, tubuhnya bagai tubuh emas yang tak mudah hancur. Dong! Tepat pada saat ini, kuali sumber asal mengeluarkan suara bergetar, benar-benar mengeluarkan suara. Semua orang terkejut. Sutuo yang agung ternyata sangat kuat. Apakah dia akan menaikkannya? Namun, hanya itu yang berhasil ia lakukan. Sutuo menurunkan tangannya, tidak berusaha lebih jauh lagi. Sayang sekali, mengapa kamu tidak melanjutkannya? Kamu bahkan membuatnya mengeluarkan suara, hendak menggerakkannya, jadi mengapa kamu menyerah? Banyak orang merasa menyesal. Aku gagal. Sutuo agung menggelengkan kepalanya, tidak banyak bicara. Kemudian, Ki Gu mengambil tindakan. Orang dari Akademi Suci ini, seorang pria yang tidak banyak bicara, seorang penganut Tao muda yang agak tidak fleksibel langsung melangkah maju, menghadap kuali ini. Dong! Kuali besar itu bergemuruh, mengeluarkan suara, bergemuruh di sini bagaikan guntur. Semua orang terkejut. Taois pendiam ini benar-benar kuat, mampu melangkah sejauh ini, tidak lebih lemah dari Sutuo yang agung. Hanya saja, meskipun kuali itu mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, ia tetap tidak bergerak, tidak dapat diangkat. Pendeta Tao Ki Gu menghela napas. Ia pun berjalan ke samping, mengakui kekalahannya. Kemudian, ada dua orang pemuda agung lainnya yang berjalan mendekat, namun mereka berdua gagal, tak seorang pun mampu mengangkat kuali itu. Suasana menjadi sedikit dingin, semua orang terdiam. Apakah tidak ada seorang pun di generasi dunia saat ini yang dapat dibandingkan dengan semut bertanduk surgawi di masa mudanya? Bukankah ini berarti dunia saat ini lebih rendah daripada kuno abadi, dan mereka ditakdirkan untuk musnah lebih cepat? Lupakan yang lain, hanya makhluk muda agung itu yang diam, amat pendiam. Tidak perlu merasa sedih, kekuatan bukan segalanya, apalagi fakta bahwa kekuatan adalah tempat semut bertanduk surgawi berada dalam kondisi terbaiknya. Hanya karena ini adalah kekuatannya, bukan berarti disitulah kalian semua menjadi yang terkuat, dan itu tidak dapat dijadikan standar untuk menilai apakah seseorang kuat atau lemah. Misalnya, naga sejati, ketika masih muda, kekuatannya juga tidak dapat dibandingkan dengan semut bertanduk surgawi, tetapi apakah ini mewakili kecakapan bertarungnya? Itu jelas termasuk yang terbaik di antara 10 iblis. Seorang prajurit tua berkata. Ketika semua orang mendengar ini, suasana hati mereka menjadi jauh lebih baik. Ini memang benar. Naga sejati yang kuat bahkan tidak dapat dibandingkan dengan semut bertanduk surgawi dalam hal kekuatan, jadi mereka tidak perlu merasa kalah. Senjata ini ditakdirkan hanya aku yang bisa menggunakannya, tidak ada orang lain yang bisa menggunakannya. Semut emas kecil itu menjulurkan dadanya, menatap semua orang. Sayangnya, semua orang harus menundukkan kepala untuk melihatnya. Apakah ada orang lain yang ingin mencobanya? Prajurit tua itu bertanya untuk terakhir kalinya. Pada saat ini, banyak mata orang tertuju pada Si Hao. Mungkin hanya dia yang masih punya kesempatan. Kau tidak menyatu dengan benih yang sempurna, tapi kau juga cukup kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Salah satu prajurit tua itu sangat penasaran, mengerutkan kening, dan sangat bingung. Aku akan mencobanya. Si Hao memilih untuk mencoba. Bahkan jika dia gagal, dia harus mencobanya, menimbang seberapa besar perbedaan antara dirinya dan semut bertanduk surgawi di masa mudanya. Semua mata tertuju pada tubuhnya. Aneh, kamu memang tidak memiliki benih yang sempurna, jadi mengapa kamu masih begitu kuat? Pemimpin prajurit tua itu tampak bingung, dengan hati-hati memeriksanya. Suara logam yang jelas terdengar. Kuali sumber asal digenggam oleh Si Hao, lalu dia mengerahkan kekuatannya dengan ganas. Bangkit! Dia mengeluarkan suara gemuruh yang keras, menggunakan kekuatan terbesar dari tubuh fisiknya, melampaui masa lalu, masa kini dan masa depan, benar-benar memperlihatkan betapa kuatnya tubuhnya setelah melalui proses temper yang tiada henti. Tubuhnya ramping, tetapi sangat kokoh, seluruh tubuhnya memancarkan energi darah yang melimpah seperti surga. Pada saat ini, semua orang tanpa sadar melangkah mundur. Bagaimana mungkin kekuatan fisik seseorang bisa begitu besar, membentuk wilayahnya sendiri, memengaruhi waktu dan ruang di sekitarnya? Semua orang tercengang.
Kuali sumber asal meninggalkan tanah dan bangkit, ditarik dari tanah. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah ada seseorang yang menyelesaikan jalan itu di era yang hebat ini? Seorang prajurit tua berkata dengan suara gemetar. Bagaimana mungkin senjataku bisa diangkat oleh orang lain? Semut bertanduk langit emas kecil itu berteriak. Ia ketakutan, merasa seperti melihat sesuatu. Semut emas kecil itu menggosok matanya, dan setelah memastikan bahwa penglihatannya tidak salah, ia pun tercengang. Ia masih belum dewasa, itulah sebabnya ia masih belum bisa menggerakkan kuali ini. Namun, orang di depannya ini yang menggerakkan kuali terlebih dahulu. Hal ini membuatnya sangat terkejut, lalu merasa kesal. Apa yang salah denganmu? Bertengkar denganku memperebutkan senjataku, apakah itu menyenangkan? Jika kamu tidak yakin, datang saja dan kita bisa bertarung, katanya dengan marah. Saat ini, semua orang sangat terkejut. Wang benar-benar menakutkan. Semua makhluk muda yang agung itu kalah, tidak dapat menggerakkan kuali ini, sementara dia sebenarnya dapat langsung mengangkatnya. Seberapa mengerikankah kekuatan ilahinya? Itu benar-benar mendominasi generasi. Semua orang sudah menaruh perhatian mereka pada Huang. Mereka tahu bahwa dia telah bersembunyi selama 3 tahun, bahwa dia masih kuat, masih salah satu makhluk tertinggi di generasi ini. Akan tetapi, apapun yang terjadi, mereka tidak pernah menduga dia akan sekuat ini. Jika hanya dalam hal tubuh fisik, dia mungkin berada di posisi 3 teratas, bukan? Selain Jin Zhan dari Akademi Suci, Raja Suci, dan yang lainnya yang menekankan pemurnian tubuh, bahkan beberapa individu yang tak tertandingi dari Akademi Abadi tidak memiliki cangkang daging sekuat ini. Dia jelas memperlihatkan aura dari garis keturunan kuno abadi milikku, berjalan di jalan ini, namun dia tidak menyatu dengan benih yang sempurna. Bagaimana dia bisa mencapai ini? Seorang prajurit tua berkata dengan lembut, ekspresinya serius. Mustahil, jalan itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditempuh siapapun, jalan yang rusak. Seharusnya itu adalah jalan yang ditinggalkan semua orang. Mata pemimpin prajurit tua itu dalam dan dingin. Mereka telah lama melihat bahwa Daois Qi Gu mengolah metode dunia saat ini, berbeda dari warisan dari kuno abadi. Kekuatan ilahinya luar biasa karena metodenya berbeda, ada alasan untuk ini. Namun, pemuda bernama Si Hao itu menggunakan energi abadi. Simbol-simbol yang menutupi tubuhnya dan mengalir dari dagingnya menunjukkan bahwa ia berjalan di jalur garis keturunan kuno abadi. Sementara itu, di jalan ini, jika seseorang tidak menyatu dengan salah satu benih yang tak tertandingi itu, apapun yang dilakukannya, ia tidak akan dapat dibandingkan dengan semut bertanduk surgawi. Kekuatan dagingnya tidak akan menakutkan seperti ini. Senior, tebakan kalian benar. Kakakku ini sangat hebat, menempuh jalan yang kalian bicarakan, terlebih lagi berhasil, melampaui para leluhur. Fatih Chow bersikap sombong di sana, seolah-olah dia sendirilah yang berhasil dan menikmati kejayaan. Terlebih lagi, dia bahkan secara khusus menunjuk orang-orang Akademi Abadi, mengatakan bahwa mata para tetua mereka tidak dapat menilai orang lain dengan benar, terlalu pelit untuk memberikan Si Hao benih yang berharga, memaksanya untuk mengambil jalan kematian ini. Di luar kota, para tetua yang tengah mengamati tempat ini dari atas melihat pemandangan ini, merasakan kulit mereka menjadi panas. Kau menggunakan tubuhmu sebagai benih, meneruskan jalan yang rusak, menerobos ujian kematian? Seorang prajurit tua membelalakan matanya, tidak dapat mempercayai semua yang dilihatnya. Berhasil karena suatu kebetulan. Si Hao mengangguk. Pada saat itu, beberapa prajurit tua menjadi ketakutan, tidak dapat berkata apa-apa. Saat ini, seluruh kepala Si Hao dipenuhi keringat. Kuali ini benar-benar terlalu berat, meremukkan lengannya hingga terasa seperti akan patah. Seluruh gunung batu itu berputar-putar dengan kabut abadi, tanpa diduga juga bergetar ringan. Ini sungguh mengejutkan. Semua orang merasa tanah di bawah kaki mereka tidak stabil, berguncang hebat. Ini hanyalah gunung abadi. Ada formasi abadi di sini, namun masih seperti ini sekarang, seberapa berat kuali itu? Itu terlalu mengerikan. Sementara itu, ini hanyalah proyeksi, bukan kuali sumber asal yang sebenarnya. Cepat turunkan, kalian hebat sekali, sudah memenuhi persyaratan. Pemimpin pengawal kota abadi berkata dengan tergesa-gesa, takut kalau Si Hao akan terluka karena berat kuali kuno itu. Para prajurit tua itu sudah pulih dari keadaan membantu mereka.
Mereka sangat terkejut, menatap Si Hao seolah-olah mereka sedang melihat harta karun yang langka, membuatnya menggigil dalam hati. Si Hao menurunkan kuali, membuat seluruh gunung berguncang hebat, seolah-olah terjadi gempa bumi. Dia merasakan lengannya menjadi sakit, sedikit nyeri. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Ras semut bertanduk surgawi terlalu aneh, menggunakan sesuatu yang seberat ini sebagai senjata. Bagaimana mungkin orang biasa bisa mengangkat benda seperti itu? Bahkan orang seperti dia hanya bisa mengangkatnya, tidak bisa mengacungkannya sesuka hatinya, menggunakannya seperti senjata. Itu tidak realistis. Si Hao merasa tubuh fisiknya sendiri sudah cukup kuat, tetapi ketika dia bertemu dengan ras ini, dia dengan jelas mengalami ungkapan, di dunia yang lebih luas, ada orang yang lebih berbakat daripada dirinya. Ketika mereka melihat wajahnya yang tidak puas, seolah-olah dia tidak mencapai apa-apa, semua orang menjadi terdiam. Cao Yusheng masih membanggakannya dengan keras, berkampanye untuknya, tetapi ketika dia melihat bagaimana keadaannya sekarang, dia tidak tahu harus berkata apa. Semua makhluk muda yang unggul menjadi waspada secara batin, merasakan tekanan yang besar. Di jalur tubuh fisik, Huang sekarang memimpin. Jika mereka ingin menekan dan melampauinya, mereka hanya dapat mencoba melakukannya melalui keterampilan Dao. Saat ini, mata para penjaga tua itu semua memancarkan cahaya hijau, menatap Si Hao seakan-akan mereka tengah mengamati harta karun yang tak ternilai. Pemimpin itu tertawa dengan cara yang sangat mekanis, seolah-olah melihat melalui pikirannya, berkata, tidak perlu merasa kecewa. Semut bertanduk surgawi, dalam hal kekuatan, adalah nomor 1 di dunia. Si Hao mengangguk, tidak mengatakan apapun. Pemimpin itu kemudian menambahkan, pada kenyataannya, kau juga sangat mengagumkan, sejauh mana pencapaianmu telah melampaui masa lalu dan masa kini. Itu karena kau tidak benar-benar menempa cangkang dagingmu, bukan seorang kultivator tubuh murni. Jika kau mengambil jalan itu, kau pasti bisa menjadi sebanding dengan semut bertanduk surgawi, bahkan mungkin mengambil keuntungan. Di sisi lain, semut emas kecil itu tidak menyukai suara ini, dan berkata, apa yang kau katakan? Dia hanya manusia, bagaimana bisa dia dibandingkan dengan kita? Jika aku sudah dewasa, aku pasti akan mengayunkan kuali ini, memperlakukannya seperti mainan. Raja Jin, kamu tak tertandingi, sangat kuat. Di masa depan, kamu pasti akan melampaui leluhurmu. Namun, manusia ini juga tidak sederhana. Dia juga sangat kuat, belum tentu lebih lemah dari rasmu. Kata pemimpin itu. Ketika mereka mendengar penilaian setinggi itu diberikan kepada Si Hao, semua orang terkejut. Mereka benar-benar menilai Huang begitu tinggi, menempatkannya berdampingan dengan semut bertanduk surgawi milik Vicio Osten. Saya juga telah mempelajari sedikit teknik penyempurnaan tubuh. Si Hao mengatakan apa adanya, mengoreksi pihak lain. Bukannya dia belum pernah mengambil jalan ini sebelumnya. Oh, teknik apa yang sudah kamu pelajari? Tanya pemimpin penjaga itu, tampak sangat terkejut. Metode tempering tulang. Kata Si Hao. Itu adalah sesuatu yang diwariskan oleh tetua agung kepadanya, saat itu mengatakan bahwa itu berasal dari Akademi Suci, jadi dia harus mencari bagian-bagian selanjutnya dari mereka nanti. Saya belum pernah mendengarnya. Bisakah Anda menjelaskannya sedikit? Pemimpin itu berbicara terus terang, benar-benar berbicara tentang persyaratan semacam ini. Kita harus ingat bahwa semua teknik itu berharga. Bagaimana mungkin teknik itu mudah bocor ke orang lain? Namun, Si Hao tidak ragu-ragu, dan diam-diam menyampaikannya melalui kesadaran ilahiyahnya, memberitahukannya kepadanya. Tidak buruk, tetapi masih belum cukup. Ini adalah metode kitab suci yang berasal dari teknik abadi, jauh dari sebanding dengan kitab suci yang sebenarnya. Kata pemimpin itu. Apa? Kau tahu kitab suci abadi? Sebelum Si Hao berbicara, seseorang dari samping sudah menanyakan hal ini, terlebih lagi terdengar sangat mendesak. Tepatnya Daoist Kigu. Dia biasanya pendiam, jarang bicara, hampir seperti orang tua yang kuno. Namun, saat ini, napasnya terengah-engah, sangat gelisah. Itu karena saat dia berada di Akademi Suci, beberapa orang pernah menyebutkan kitab suci kuno itu sebelumnya, membicarakan tentang kekuatannya yang tak terbayangkan. Saya tidak memahaminya, dan di kuno abadi, tidak banyak yang memahaminya, paling banyak hanya 2 atau 3 orang hebat yang membacanya di masa lalu. Sementara ini, kami hanya mengetahui beberapa hal yang dangkal. Pemimpin itu berbicara sebagaimana adanya.
Seberapa besar perbedaan antara metode tempering tulang dan kitab suci abadi? Tanya si Hao. Jika aku harus mengatakan yang sebenarnya, maka aku hanya bisa mengatakan bahwa dibandingkan dengan metode abadi, tulisan sucimu ini sangat dangkal, tidak cukup mendalam. Kata pemimpin itu. Hal ini membuat semua orang terkejut. Metode tempering tulang sudah luar biasa, namun hanya bisa memperoleh evaluasi ini. Jika di dunia ini tidak ada teknik pemurnian tubuh yang sebanding dengan teknik abadi, maka era ini lebih rendah dari yang sebelumnya, tidak diragukan lagi dalam bahaya. Kata pemimpin itu sambil mendesah. Ada satu yang didirikan oleh seorang senior dari Akademi Suci, tetapi akademi saya masih mencari kitab suci abadi untuk dibandingkan dan diverifikasi. Daois Kigu menjelaskan secara langsung. Kitab suci abadi juga bisa dikatakan sebagai salah satu kitab suci terkuat di era kuno abadi, dan dalam jalur pemurnian tubuh, kitab suci ini bahkan merupakan teks kanonik yang tak tertandingi. Kata seorang prajurit tua. Berdasarkan apa yang dia katakan, begitu kitab suci abadi yang lengkap diolah, surga akan sulit dikubur, bumi sulit dipadamkan, daging bersifat spiritual. Bahkan jika indera ilahi dihapuskan dan tersebar, tubuh akan tetap tidak membusuk, tidak hancur, selamanya tidak dapat binasa. Itu sampai pada taraf di mana ada desas-desus bahwa begitu seseorang mencapai kesempurnaan melaluinya, bahkan jika roh primordial dihancurkan dan dihapuskan, setelah periode akumulasi yang lama, akan tiba saatnya daging dapat merekonstruksi jiwa ilahi. Dengan kata lain, ini tidak dapat binasa dalam arti sebenarnya. Sampai-sampai ada yang menjelaskan bahwa setelah beberapa dekade atau abad kemudian, ketika tubuh daging menghasilkan roh primordial lagi, itu bukan lagi tubuh baru, yang masih mempunyai memori sebelum rekonstruksi. Semua orang mendengarkan dengan saksama apa yang dia katakan. Mereka semua tercengang. Ini lebih hebat daripada teks kanonik Akademi Suci yang tak tertandingi itu. Mereka mendesah sambil memuji. Pada kenyataannya, jika dinilai berdasarkan rumor yang beredar, kitab suci abadi juga dapat masuk dalam 3 besar di era besar terakhir, hanya saja tidak ada bukti yang menyatakan bahwa kitab suci abadi benar-benar dapat membuat seseorang menjadi abadi. Kata pemimpin itu sambil mendesah. Itulah sebabnya mengapa tidak masuk dalam peringkat 3 teratas. Ketika dia berbicara sampai di sini, mata para prajurit tua itu menyala dengan penuh semangat, menatap si Hao. Salah satu dari mereka berkata, jika kamu memiliki kesempatan untuk mengolahnya, setelah kamu mencapai kesempurnaan, kamu mungkin dapat memverifikasi apakah seseorang benar-benar dapat menjadi abadi, surga sulit dikubur, bumi sulit dipadamkan. Itu karena si Hao menggunakan tubuh sebagai benih, dan sudah memiliki cukup potensi. Jika dia mengolah kitab suci abadi, dia pasti akan melangkah lebih jauh. Di mana kitab suci yang tidak dapat binasa? Tanya si Hao. Dia benar-benar tersentuh, merasa sangat membutuhkannya. Bahkan mata yang lain pun menyala karena hasrat. Meskipun mereka bukan pembudidaya tubuh, menempa ulang tubuh tetap penting. Itu menghilang, kata pemimpin itu sambil mendesah. Semua orang terkejut. Kepentingan mereka semua tergugah, namun pada akhirnya, jawaban seperti ini diberikan. Hal itu benar-benar membuat mereka merasa kecewa. Pemimpin itu berkata, dulu, semut bertanduk surgawi yang agung hanya bisa mengangkat kuali ini, tetapi setelah mengolah kitab suci yang tidak dapat binasa itu, dia sudah bisa mengayunkan kuali ini di masa mudanya, memperlakukannya seperti tongkat kayu bakar, kekuatannya tidak ada bandingannya. Itulah sebabnya mereka mengakui si Hao. Mampu mengangkat kuali berarti dia sudah seperti semut bertanduk surgawi sebelum mempelajari kitab suci abadi, sama-sama sepadan. Itu pasti belum hilang. Aku masih harus mempelajarinya di masa depan. Di samping, semut emas kecil itu berteriak. Kami telah mencari di kota ini, menjelajahi tempat kuno ini, tetapi kami masih belum menemukan kitab suci abadi yang diperoleh semut bertanduk surgawi yang agung. Sungguh disesalkan dan sesuatu yang sulit diterima. Pemimpin itu mendesah. Semua orang merasa kecewa. Jika kitab suci yang penting itu hilang, maka itu akan sangat menyedihkan. Seringkali, hanya memiliki ambisi besar saja tidaklah cukup. Apa yang disebut menempa metode baru, menapaki jalan yang sama sekali baru, semuanya dibangun di atas kejayaan para pendahulu. Hanya dengan memiliki cukup pengalaman untuk dipelajari, seseorang dapat menghasilkan pencerahan bela diri yang lebih cemerlang.
Berdasarkan kecurigaan kami, hanya ada 3 kemungkinan mengenai keberadaan kitab suci abadi. Yang pertama ada di sini, yang akan diserahkan kepada keturunan semut bertanduk surgawi untuk ditemukan segera setelah ia mencapai tahap tertentu. Yang kedua adalah kitab suci itu hilang di medan perang yang kejam itu. Semut bertanduk surgawi yang agung itu bertarung hingga langit runtuh dan bumi pecah saat itu, menewaskan banyak makhluk abadi, namun pada saat yang sama menderita luka yang terlalu parah, terus berlanjut hingga tetes darah terakhir mengalir keluar dari tubuhnya. Banyak barang yang dibawa oleh Sang Agung itu hilang. Kemungkinan ketiga adalah kitab suci itu mungkin telah jatuh ke tanah terlarang di dalam 9 langit 10 bumi. Pemimpin itu berkata dengan nada serius. Ada 3 kemungkinan, sulit untuk mengatakan yang mana. Namun, ada peluang tepat di depan mata mereka. Jika itu ada di sini, jika para prajurit tua ini tidak dapat menemukannya, itu tidak berarti yang lain tidak dapat menemukannya. Jika orang luar seperti mereka ditakdirkan untuk melakukan hal itu, mereka mungkin bisa berhubungan dengannya, mengekstrak kitab suci yang tidak dapat binasa. Kitab suci yang tidak dapat binasa sungguh tidak dapat dipahami, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Setelah seseorang mengolahnya dengan sempurna, dagingnya akan menjadi kebal terhadap semua metode. Bahkan jika kesadaran ilahi disebarkan oleh yang lain, cangkang dagingnya tidak akan hancur, beberapa ratus ribu hingga jutaan tahun kemudian, roh primordial baru akan dihasilkan. Seberapa menantangkah hal ini? Mereka semua terguncang tanpa terkecuali, semua orang menatap kota raksasa kuno dan megah itu, berharap bisa mendapatkan beberapa manfaat. Karena Si Hao telah lulus ujian, hadiah apa yang akan diberikan para senior kepadanya? Kulit Cao Yusheng sangat tebal, dan dia bertanya langsung. Kalian diizinkan memasuki gua semut bertanduk surgawi. Jika kalian dapat menemukan kitab suci abadi, maka itu adalah keberuntungan alami kalian, kata pemimpin itu. Dia ingin tersenyum, tetapi tubuhnya telah berubah menjadi boneka, jadi ekspresinya kaku. Janji semacam ini membuat banyak orang merasa iri, sehingga menimbulkan kegaduhan besar. Namun, sebagian besar orang masih bisa memahaminya, karena ini adalah kesempatan yang diperoleh Huang dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Lagi pula, kebanyakan dari mereka dibawa oleh Si Hao, seperti sang penyihir, Chang Gongyan, kelinci giok bulan, serta murid-murid lembaga dewa surgawi dan lainnya. Namun, masih ada beberapa yang merasa cemburu, tetapi tetap tidak ada yang bisa mereka lakukan. Misalnya, Raja Surgawi Matahari Ungu, Lansian, dan beberapa makhluk muda tertinggi lainnya, yang dikenal sebagai yang paling kuat di generasi ini, masih tidak bisa memasuki gua. Bisakah aku membawa beberapa orang bersamaku? Tanya Si Hao. Tidak boleh. Tolak pemimpin itu dengan tegas. Di mana gua itu? Apakah itu gunung abadi di bawah kaki mereka? Total ada 9 gunung batu di sini, masing-masing gunung melepaskan energi abadi, tampak seperti ada 9 gua secara total. Mereka benar-benar ingin tahu apa sebenarnya yang disembunyikan gunung-gunung itu. Silakan tinggalkan gunung abadi ini. Tidak seorang pun diizinkan tinggal di sini. Seorang prajurit tua berkata, sambil menunjukkan jalan menuruni gunung kepada semua orang. Meskipun kalian semua tidak diizinkan memasuki gua semut bertanduk surgawi yang agung, masih ada area lain di kota ini, serta tanaman obat, batu dewa, dan hal-hal lain di luar gunung yang dapat kalian semua peroleh berdasarkan peluang kalian sendiri. Pemimpin itu berbalik dan berkata. Ketika mendengar ini, Si Hao tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik untuk pergi. Semua orang sedikit tercengang. Si Hao berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke arah tempat mereka baru saja memasuki kota. Banyak orang yang langsung menyadari apa yang terjadi, dan segera mengejarnya. Bahkan Lansian dan Lu Hong, para peri dari keluarga berumur panjang ini pun tidak terkecuali. Mereka tahu apa yang ingin dilakukannya, jadi mereka mengejarnya dari dekat. Teratai pemandu jiwa, teriak Cao Yusheng dengan aneh, sambil berlari keluar bersama yang lainnya. Ketika mereka memasuki kota, mereka melihat sebuah kolam yang di dalamnya terdapat 3 batang obat suci yang dapat menyehatkan jiwa purba. Itu adalah obat-obatan langka yang berharga. Bajingan, apa kau akan menghancurkan tempat mandiku? Semut emas kecil itu berteriak. Dengan suara, "Sou", semut itu menembus kekosongan, meninggalkan seberkas bayangan emas, juga mengejar mereka. Hong! Si Hao mengerahkan seluruh kemampuannya, sepasang sayap kunpeng bergerak di belakangnya, mencabik-cabik langit.
Cahaya petir melingkarinya, teknik berharga Kaisar Petir diaktifkan saat dia bergerak, sangat cepat. Dialah orang pertama yang sampai di sana, meraihnya sambil mengangkat tangannya. Makhluk muda tertinggi di belakangnya menyerang, beberapa ahli hebat mengambil tindakan untuk menghentikannya. Jika itu adalah obat-obatan suci lainnya, maka itu lain hal, tetapi ini adalah teratai pemandu jiwa. Mereka akan sangat membantu mereka. Bahkan jika roh primordial seseorang tersebar, jika seseorang dapat memakan hal semacam ini, roh primordial yang tersebar masih dapat dikumpulkan dan direkonstruksi. Itu benar-benar merebut keberuntungan alami langit dan bumi. Dengan batang obat ini, itu setara dengan memiliki kehidupan tambahan. Dulu, Xiao pernah memperoleh obat jenis ini. Pada saat yang genting, ia menyerahkannya kepada Tetua Agung untuk memurnikan tubuhnya, sehingga obat itu habis. Sekarang, ia berhasil menemukan lebih banyak lagi. Om! Teriak Tetua Agung, bahkan seseorang yang angkuh seperti dia mencoba memperebutkannya. Ini adalah suara Dao yang diwariskan oleh para biksu kuno, bergema seperti guntur surgawi di sini. Hong! Di tempat Xiao berdiri, kekosongan langsung meledak. Seseorang dapat melihat samar-samar seorang biksu kuno sang enam tubuh emas yang terkondensasi dari simbol-simbol, yang saat ini menekan segalanya. Dikatakan bahwa suku kata kuno dari garis biksu kuno mungkin menunjukkan suara Dao yang paling mendalam di alam semesta. Tampaknya ada alasan di balik ini. Namun, Xiao tidak merasa takut, dagingnya tidak terluka. Setelah lorong surgawi dibuka, dia berdiri di dalam bola cahaya ilahi, kebal terhadap semua metode. Pada saat ini, dia membalas. Jalan surgawi tunggalnya dipadatkan, berubah menjadi titik ekstrim, lalu meledak dengan dahsyat, meluas ke segala arah. Hamparan bintik cahaya meletus bagaikan sungai bintang, menyerbu ke arah Tetua Agung. Ini benar-benar seperti galaksi yang terhampar luas, dengan pemandangan yang berbeda-beda, megah dan menakjubkan. Semua orang menggigil kedinginan. Tetua yang agung berteriak, tangannya membentuk jejak magis. Tubuhnya pun bereaksi, seolah-olah seorang petapa langsung mencapai pencerahan, menjadi biksu abadi, memasuki posisi duduk. Hong! Riak-riak emas dilepaskan, sinar cahaya yang nyata seperti bilah pedang saat mereka menghantam langit dan bumi secara acak. Ada cahaya ilahi di mana-mana, cemerlang dan mempesona. Xiao memaksanya mundur, dengan cepat mengambil tindakan, mengambil 3 teratai pemandu jiwa. Gerakannya sangat cepat, puf-puf-puf 3 suara terdengar, semuanya dilepaskan dan kemudian disegel dalam wadah batu giok. Ia tidak merusak akarnya, dan membiarkannya begitu saja, karena hal semacam ini terlalu berharga, maka ia tidak rela merusak sumber vitalitas tanaman tersebut. Para makhluk muda terkemuka lainnya merasa sulit menerima hasil ini. Ada yang lain yang juga mengambil tindakan. Garis demi garis cahaya biru terbang di atas, cahayanya sangat menyilaukan. Ini semua adalah anak panah, masing-masing panjangnya 10 li, tebal dan menakjubkan. Mereka meruntuhkan awan, menembus kehampaan saat mereka tiba dengan cepat, melesat ke arah Xiao. Itu adalah anak panah dewa, penalaran alamiah kental yang dipahami seorang ahli alam Dao Void dari langit dan bumi yang ditembakkan. Lan Xian tampak menyendiri dan spiritual, seolah-olah dia adalah seorang abadi yang menyendiri, tetapi ketika dia menggerakkan tangannya, itu menakutkan dan mencengangkan, sikapnya luar biasa, seolah-olah dia sedang menari. Gaun birunya berkibar-kibar. Kekuatan serangan ini menakutkan. Semua anak panah itu dilepaskan olehnya, bukan dari busur. Dengan gerakan tangannya, sejumlah besar cahaya biru memenuhi langit, yang akhirnya berkumpul menuju Xiao. Kekuatan serangannya sangat mengerikan. Ketika beberapa ahli yang melampaui level Dewa Surgawi melihat ini, mereka merasa ngeri, karena panah-panah itu tidak mungkin untuk dilawan, mampu membunuh sejumlah besar individu level Dao hampa. Kalian semua, hentikan dia dan rebut teratai pemandu jiwa. Lan Xian mengirimkan suara ke makhluk muda tertinggi lainnya. Sebatang teratai pemandu jiwa setara dengan kehidupan ekstra, jadi tidak seorang pun dapat mengabaikan manfaat jenis ini. Bahkan jika mereka harus menyinggung Huang yang kuat, mereka tetap tidak ragu untuk melakukannya jika mereka dapat memperoleh obat-obatan suci ini. Itulah sebabnya dia mulai berkolusi dengan yang lain. Ada beberapa orang yang mengambil tindakan, melepaskan cahaya ilahi, membentuk tirai cahaya mengerikan yang menutupi langit dan bumi. Tirai cahaya itu mulai bergerak ke arah Xiao, menciptakan belenggu spasial untuk mengikatnya di tempatnya. Semua orang terkejut.
Para makhluk muda yang agung bekerja sama, ingin menekan Si Hao seperti ini. Segalanya terjadi terlalu tiba-tiba. Saat ini, para prajurit tua tetap bersikap acuh tak acuh, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan tanda-tanda ikut campur. Mereka semua diam-diam mengamati dari samping. Kaca! Cahaya petir meluap ke langit, busur listrik menyala naik dan turun seperti naga sejati yang beruntun, menenggelamkan area tempat Si Hao berdiri. Ini adalah pemandangan yang tidak biasa, dia tidak sedang memperlihatkan teknik berharga Kaisar Petir. Lalu, gerbang-gerbang terbuka satu demi satu dalam dirinya, semuanya terbuka, cahaya jernih mengalir keluar. Setelah itu, ia mendukung satu-satunya jalan surgawi. Ia juga mulai melantunkan kitab suci sejati, mengoperasikan catatan primordial sejati, menghasilkan simbol-simbol yang menakutkan. Satu-satunya lorong surgawi itu secemerlang matahari yang menyala-nyala, mengelilinginya dari dalam. Ia berdiri dalam cahaya ilahi, secara alami tak terkalahkan, kebal terhadap semua metode. Belenggu spasial muda yang dilepaskan oleh makhluk-makhluk muda yang agung tidak dapat melakukan apapun padanya. Itu karena lorong surgawi tunggal itu ditutupi oleh teks-teks tulang dari catatan primordial sejati, yang memenuhi permukaannya dengan rapat bagaikan baju zirah yang tak tertandingi. Bersamaan dengan gerbang dalam tubuhnya yang terus-menerus mengeluarkan cahaya terang, kekuatan tiada tara mengalir keluar. Si Hao menghentikan serangan mereka dengan 3 metode yang menggemparkan surga. Apalagi yang kalian punya? Silakan gunakan semuanya, kata Si Hao dingin. Panah-panah Dewa Biru yang panjangnya lebih dari 10 li itu sangat menakutkan, menembus kekosongan satu demi satu, semuanya melesat langsung ke arah Si Hao. Namun, semuanya terhenti di luar lorong surgawinya. Selain itu, semua anak panah raksasa itu mulai hancur inci demi inci di luar jalur tunggal surgawi itu, dan kemudian meledak, sungguh pemandangan yang mengerikan. Lorong tunggal surgawi, teks tulang catatan primordial sejati, dan cahaya terang yang keluar dari gerbang-gerbang di tubuhnya, ketiganya menyatu, menetralkan semua jenis serangan, semua metode yang tak mampu mendekatinya. Semua orang tercengang, benar-benar tercengang. Bahkan para makhluk muda yang agung pun merasa khawatir, merasa bahwa segala sesuatunya sangat bermasalah. Orang ini terlalu menakutkan. Dalam sekejap mata, Si Hao menghilang. Kemudian, cahaya ilahi yang mengguncang dunia meletus, tubuhnya sudah muncul di samping para makhluk muda tertinggi itu, mulai mengambil tindakan dengan ganas. Semua orang tercengang. Seberapa mendominasi dan liarnya ini? Satu orang berani menerobos masuk ke dalam kelompok makhluk tertinggi, melawan mereka secara langsung, melawan mereka sendirian. Semua orang tahu bahwa mulai hari ini, kekuatan Huang pasti akan bergema di 9 langit dan 10 bumi. Begitu dia dibiarkan tumbuh dengan baik, dia pasti akan menjadi salah satu individu yang paling kuat. Boom! Setelah beberapa kali bertukar pikiran, orang-orang ini berpisah. Si Hao melangkah dengan angkuh, berjalan menuju gua semut bertanduk surgawi, tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada gunanya melanjutkan ini, karena tidak ada cara mereka bisa mendapatkan kembali teratai pemandu jiwa. Bajingan, kau menghancurkan kolam pemandianku, terima saja pukulanku. Setitik cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari kehampaan, lalu sebuah tinju diacungkan. Seperti matahari kecil, tinju itu menghantam Si Hao. Setelah terdengar suara keras, sebuah sosok terlempar ke cakrawala. Ah, teriakan panjang terdengar, semakin lama semakin jauh. Garis emas tergambar di udara. Tinju semut kecil itu bertemu dengan tinju Si Hao, tubuhnya langsung terlempar. Haha, Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak, merasa sedikit dendam telah tersalurkan. Dia berteriak, kacang kecil, bagaimana rasanya ditinju ke cakrawala? Tetaplah di sana dan jernihkan pikiranmu sebentar. Di antara 9 gunung abadi, ada satu yang memiliki lebih banyak gua, seperti sarang lebah. Mereka melepaskan helai demi helai kabut abadi, membentuk hamparan yang kabur. Kabut putih bertahan di sekitar, memancarkan perasaan dao abadi. Si Hao tiba di tempat ini, dipimpin oleh beberapa prajurit tua. Sementara itu, yang lain juga mengikuti mereka ke sini, tetapi mereka hanya bisa menonton sekarang, tidak dapat melangkah lebih jauh. Itu karena di depan adalah tempat gua semut bertanduk surgawi yang agung berada. Bagilah ini di antara kalian dan perkuat roh primordial kalian. Si Hao berbalik, menyerahkan 2 kotak giok kepada Chang Gongyan, Cao Yusheng, dan yang lainnya. Ada 2 tangkai teratai pemandu jiwa di dalamnya.
Ini adalah obat-obatan suci yang sangat langka. Dia meninggalkan satu untuk dirinya sendiri untuk berjaga-jaga di masa mendatang. Mengonsumsi obat ini secara langsung untuk memperkuat roh primordialnya tidak akan terlalu membantunya, karena ia sudah melakukannya sebelumnya, dan sudah lama mengembangkan resistensi terhadap efeknya. Si Hao berbalik, berjalan menuju rumah besar ini. Ini adalah kediaman semut bertanduk surgawi, istana kuno yang sangat penting. Ah, bajingan, lebih baik kau berhenti di situ saja. Seekor semut emas kecil berlari dari cakrawala, berdebat dengan berisik, keahlian macam apa ini? Apakah kau menggertakku karena belum dewasa? Jika kau punya nyali, maka lawanlah aku lagi dalam beberapa tahun. Juga, jangan melangkah masuk ke pintu keluargaku. Si Hao tersenyum tipis, lalu berkata, jika kamu tidak mau, maka ikuti saja aku di sisiku. Kamu dapat bertanding melawanku kapan saja. Jika kamu punya nyali, maka datanglah saja. Bajingan, kau diam saja. Baiklah. Aku akan tetap menantangmu lagi di masa depan. Semut emas kecil itu marah, menukik turun dari atas. Semua orang mendesa, merasa iri, namun tidak ada yang dapat mereka lakukan. Di mata semua orang, meskipun semut bertanduk surgawi kecil ini memiliki latar belakang yang kejam, saat menghadapi Huang, dia tidak diragukan lagi murni seperti kelinci putih kecil. Itu akan jatuh ke tangannya. Bagian dalam gunung batu itu seperti labirin raksasa. Gua-gua kuno yang tak terhitung jumlahnya saling terhubung, sehingga sangat mudah tersesat di dalamnya. Si Hao dan semut kecil itu berkeliaran di dalam, berjalan seharian penuh dan semalam, dan baru setelah itu mereka mengunjungi setiap sudut. Akan tetapi, mereka benar-benar tidak menemukan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan. Namun, ada beberapa benda abadi yang berharga di dalamnya, tetapi sulit untuk dipindahkan. Benda-benda itu berat seperti kubah surgawi. Sebagai keturunan dari tanduk surgawi, apakah kamu benar-benar tidak meragukan bahwa kitab suci abadi yang ditinggalkan untukmu itu ada? Di mana tepatnya kitab itu disimpan? Tanya si Hao. Jika aku tahu di mana tempatnya, maka aku sudah lama membudidayakannya. Ucap semut kecil itu dengan nada kesal. Tak lama kemudian, matanya kembali membelalak, merasa sedikit takut. Ia bergumam, ada satu tempat lagi. Beranikah kau mengikutiku ke sana? Di kedalaman gua itu ada jalan kuno yang mengarah ke dinding batu. Ketika semut emas kecil itu tiba di sana, ia menyentuhnya dengan tonjolan kecil di kepalanya, tanduk emas kecil yang belum tumbuh sepenuhnya. Dinding batu itu perlahan menunjukkan respons, dan kemudian sebuah pintu kuno akhirnya menampakkan dirinya. Tempat macam apa ini? Saat si Hao pertama kali melangkah masuk, dia langsung terkejut, bulu kuduknya berdiri tegak. Itu karena ada jejak darah di tanah, juga semua jenis sisik dan bulu. Saat berdiri di sini, seluruh tubuhnya tak terkendali menjadi tegang, hampir hancur. Tak lama kemudian, dia mengerti. Itu adalah darah, sisik, dan bulu makhluk yang tak tertandingi. Terlebih lagi, dia melihat kaki semut di sini, di dalam pola kompleks warna emas, seolah-olah bisa menghancurkan seluruh dunia. Tak lama kemudian, dia semakin terkejut. Dia melihat semakin banyak sayap berbulu, tanduk aneh, dan darah dengan berbagai warna, membuat tubuhnya terasa seperti akan runtuh, hampir meledak di sini. Pada akhirnya, ia malah melihat kepala seekor semut, cahaya keemasan cemerlang, seolah-olah ada matahari raksasa yang sedang beristirahat di sini. Semut bertanduk surgawi yang hebat. Si Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak. Di mana tempat ini? Apakah itu area kematian terakhir tempat semut bertanduk surgawi yang agung menyeret banyak musuh? Ketika melihat kepala ini dan darah yang membasahi tanah, si Hao tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil dalam hati. Apalagi saat kulitnya sendiri sudah terbelah, tulang-tulangnya terasa seperti akan patah. Tempat ini memiliki tekanan mengerikan yang menyerang daging dan tulang seseorang, menghancurkan jiwa seseorang. Siapakah yang disebut ahli yang tak tertandingi? Justru seseorang yang setelah ia meninggal, ia masih akan memiliki pengaruh yang bertahan lama, darahnya, tulangnya, bahkan rambutnya dapat membunuh orang lain, membuat mereka yang datang kemudian merasa tercekik. Si Hao terguncang dalam hatinya. Ketika dia melihat kepala raksasa itu, seluruh tubuhnya menjadi membatu, tidak bergerak sama sekali. Tubuhnya retak, darah mengalir keluar. Ini benar-benar semut bertanduk surgawi yang agung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, merasa seolah-olah dia sedang bermimpi.
Kepala semut itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, seolah terbuat dari emas abadi. Setelah jutaan dan jutaan tahun berlalu, kepala itu terus bersinar, helai demi helai cahaya hampir saja menembus daging seseorang. Semut bertanduk surgawi, dikenal sebagai makhluk yang tak tertandingi, jadi bagaimana ia bisa mati dengan menyedihkan? Ia bahkan lebih kuat dari naga sejati, namun seseorang telah memenggal kepalanya. Xiao menggigil dalam hati. Ketika dia melihat darah emas, sisik, bulu, tanduk, dan benda-benda lain di kejauhan, dia bahkan lebih terguncang. Pertarungan saat itu sungguh menyedihkan. Mereka benar-benar bertarung sampai sejauh ini. Apakah ini hasil dari keinginannya untuk mengalahkan musuh-musuhnya? Darah di sini semuanya luar biasa, mengandung spiritualitas yang menakjubkan dan energi abadi. Semua ini ditinggalkan oleh mereka yang berada di alam kultivasi tertinggi. Hei, ekspresi macam apa itu? Apakah ayahku benar-benar terlihat menyedihkan? Dari samping, semut emas seukuran jari itu berteriak, tampak sangat tidak puas. Dasar bocah tak tahu terima kasih. Setelah melihat orang tuamu meninggal, bagaimana mungkin kau tidak merasa sentimental sama sekali? Xiao mengulurkan dua jarinya, mengambilnya. Semut emas kecil itu sangat marah dan meronta dengan hebat. Jika itu orang lain, bagaimana mereka bisa mengambilnya dengan mudah? Jangan menilai dari ukurannya. Itu sangat kuat, bisa langsung mematahkan jari seseorang. Akan tetapi sekarang, ia tertahan di tempatnya, tidak dapat berjuang bebas, dalam kondisi yang amat memalukan. Lepaskan! Kalau itu mayat ayahku, bagaimana mungkin aku tidak merasa bersalah, teriak semut kecil itu. Xiao menatap kosong sejenak. Dia melepaskannya. Semut emas kecil itu marah, memukulnya dengan sekuat tenaga. Akibatnya, angin kencang berembus, kekosongan retak, benda seukuran kacang ini benar-benar memiliki kekuatan seperti ini. Sungguh mengejutkan. Ini hanya kulit ayahku yang telah berganti, bukan tubuhnya yang sebenarnya. Semut kecil itu terengah-engah karena marah. Xiao terkejut. Bahkan seekor semut pun bisa berganti kulit, seperti ular. Dia benar-benar tidak tahu. Namun, ini adalah semut bertanduk surgawi, bukan jenis serangga aneh biasa, jadi bukan hal yang aneh jika ia memiliki keterampilan khusus. Mungkin saja ia adalah serangga terkuat di dunia ini. Ia menahan rasa sakit yang amat sangat yang ia rasakan, lalu berjalan mengitari kepala itu. Ia terkejut saat mengetahui bahwa bagian dalamnya kosong, sebenarnya hanya cangkang luar. Jika ini bukan tubuh asli semut bertanduk surgawi, lalu di mana yang agung, tanya Xiao. Mati, tubuh dan jiwanya terhapus, tak ada lagi. Semut kecil itu bergumam. Ia tidak menangis, tidak menunjukkan kesedihan yang mendalam, hanya semacam kesedihan, juga semacam keheningan. Menurut apa yang dikatakan semut kecil itu, semut bertanduk surgawi sendirian menahan begitu banyak musuh, melawan semua orang dengan kekuatannya sendiri, menyapu semua yang ada di hadapannya, bertarung dengan ganas melawan yang terbaik dari pihak lain. Namun, pada akhirnya, jumlahnya masih terlalu banyak. Setelah membunuh banyak tokoh tingkat atas asing, luka yang dideritanya terlalu besar, tenggelam ke dalam jurang kematian. Sebelum kehilangan seluruh kekuatan bertarungnya, dia menyeret cukup banyak musuh bersamanya. Orang hebat ini sangat mengagumkan. Pada akhirnya, dia gugur dalam pertempuran. Xiao berkata sambil mendesah. Tanpa berpikir panjang, tanpa perlu seseorang menjelaskan kejadian pertempuran di masa lalu, dari tempat ini saja, dia bisa merasakan seperti apa hari-hari terakhir itu. Darah mengalir deras seperti sungai, tulang-tulang menumpuk menjadi gunung. Pertempuran hebat antara semut bertanduk surgawi dan musuh benar-benar mengguncang dunia. Dia menyeret tubuhnya yang hancur, tidak langsung mati, berjuang keras sampai dimulainya era besar ini sebelum berubah menjadi darah dan abu. Kata semut kecil itu dengan lembut. Hal ini membuat Xiao sangat terkejut. Semut bertanduk surgawi yang agung benar-benar bertahan hingga era besar ini? Namun, semut bertanduk surgawi sangat menyedihkan, kematiannya sangat tragis. Dia tidak langsung naik, tetapi malah berubah menjadi genangan darah, dan kemudian terbakar menjadi abu. Seberapa besar penderitaan ini? Ini adalah pakar yang tak tertandingi yang telah mengolah kitab suci yang tidak dapat binasa, namun pada akhirnya, dia jatuh sampai sejauh ini. Yang terpenting adalah luka-lukanya terlalu serius, saat itu ia menderita luka-luka yang tidak dapat disembuhkan.
Bagian-bagian vital dan jiwa primordialnya terus-menerus ditusuk oleh musuh-musuh asing yang kuat. Sungguh sangat disayangkan, sangat disesalkan. Tubuh fisik semut bertanduk surgawi tidak ada tandingannya, luar biasa kuat, namun pada akhirnya, tidak ada satupun tubuh fisik yang tertinggal. Dari sudut pandang legenda kitab suci yang tidak dapat binasa, dia mungkin tidak berkultivasi hingga ke tingkat sempurna, kalau tidak dia tidak akan jatuh seperti ini. Pada kenyataannya, ayahku bisa hidup lebih lama, dan dia tidak harus menderita seperti yang dialaminya saat meninggal, tetapi dia melakukan itu semua untuk menyelamatkanku. Semut kecil itu diam-diam meneteskan air mata. Meskipun tidak menangis keras, kesedihan seperti ini bahkan lebih menyayat hati. Rasanya sangat buruk. Tahun itu, induknya terbunuh dalam pertempuran, saudara-saudaranya juga terbunuh seluruhnya. Saat itu, ia masih berada di dalam perut induknya, sehingga ia juga mengalami luka serius. Ras semut bertanduk surgawi jelas berbeda secara mendasar dari semut normal. Proses reproduksi dan pematangan mereka semuanya sama sekali berbeda. Jika bukan karena semut bertanduk surgawi yang menentang surga, tidak mungkin ia bisa terus hidup. Ia pasti sudah lama berubah menjadi abu dan asap yang bertebaran. Kendati demikian, ayahnya masih harus menghabiskan sisa-sisa esensi dasar dirinya untuk menantang surga, mengubah takdirnya, dan akhirnya menyelesaikan bagian akhir dari kelahirannya. "Apakah kamu bisa bertemu dengannya?" tanya Si Hao. "Tidak. Saat aku benar-benar muncul di dunia, dia sudah lama meninggal, berubah menjadi darah kental, terbakar menjadi abu." Para prajurit tua itulah yang menceritakan semua ini kepadaku. Si semut kecil menyeka air matanya. Si Hao tidak tahu bagaimana menghibur semut kecil ini. Ayahnya sangat kuat, dan meskipun dia tidak pernah melihat ayahnya, semut bertanduk surgawi sudah melakukan cukup banyak hal. Dia menggunakan darah esensinya sendiri untuk menghidupkan kembali anaknya, tidak meminta untuk dapat bertemu untuk terakhir kalinya. Pada saat yang sama, Si Hao agak bingung. Karena semut bertanduk surgawi hidup hingga era yang hebat ini, mengapa ia tidak meninggalkan kitab suci yang tidak dapat dihancurkan? Ketika dia menyuarakan keraguannya, semut kecil itu berpikir sebentar, lalu berkata, "Mungkin hanya ada satu alasan, yaitu aku masih belum cukup kuat, jadi aku tidak bisa mendapatkan warisan itu." Kemudian, Si Hao dan semut kecil itu mencari-cari di tempat ini bersama-sama. Godaan kitab suci yang tak terhancurkan terlalu besar, bahkan Si Hao tidak dapat tetap tenang. Si Hao dengan kuat menahan rasa sakit yang dirasakan tubuhnya di tempat ini, darah mengalir keluar. Ini disebabkan oleh tekanan energi di sini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kagum. Kulit semut bertanduk surgawi sudah seperti ini, jika tubuh aslinya ada di sini, seberapa mengerikankah dia? Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan tekanan yang hebat itu. Ada darah makhluk lain, tulang-tulang yang hancur, bulu-bulu, tanduk, dan benda-benda lain yang berserakan di sini, membuat tempat ini terasa seperti neraka itu sendiri. Secara komparatif, semut emas kecil tidak terlalu terpengaruh, karena ia memiliki aura semut bertanduk surgawi di tubuhnya, sehingga terlindungi oleh sisa-sisa itu. Apakah ini kekuatan Dao abadi? Meskipun hanya yang tersisa sampai sekarang, sebagian besar kekuatannya telah lama tersebar, hanya tersisa kulit dan rambut, itu masih sangat memengaruhiku. Si Hao berkata sambil mendesah. Alasan utamanya adalah karena tempat ini memiliki sisa-sisa keinginan yang mengumpulkan energi pembunuh, tempat ini tidak damai. Inilah sebabnya tubuhnya mengalami luka-luka. Mereka mencari ke setiap sudut tempat ini, tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, sama sekali tidak ada. Si Hao merasa sulit untuk menerima ini, tetapi tidak ada yang dapat dia lakukan. Akhirnya, ia mengalihkan perhatiannya ke tanduk, bulu, dan benda-benda lainnya. Ia ingin mengumpulkannya dan mengolahnya menjadi senjata. Saya sarankan kamu untuk tidak mencoba hal-hal yang gegabah. Semua hal ini telah disempurnakan oleh para prajurit tua melalui formasi yang digunakan untuk melembutkan tubuhku. Itu karena aku menderita kekurangan bawaan, jadi nutrisinya diperlukan untuk menebus kesalahan-kesalahan itu. Kata semut kecil itu. Si Hao terdiam. Ada begitu banyak material surgawi dan harta duniawi. Semuanya adalah barang-barang suci yang tak tertandingi, tetapi dia tidak dapat menggunakan satu pun dari semuanya. Yang tersisa hanyalah energi yang sangat buruk, mereka tidak lagi memberikan banyak manfaat.
Ketika dia berbicara sampai di sini, semut kecil itu dengan hati-hati menunjuk sehelai bulu abu-abu, sambil berkata, mungkin yang ini masih bisa digunakan, kamu bisa menyimpannya. Bulu burung? Dia menggerakkannya dengan lembut, tetapi menemukan bahwa itu tidak menghancurkan kekosongan. Ketika dia mengaktifkan kekuatan ilahi, energinya menghilang tanpa tanda-tanda akan kembali. Itu tidak bersinar, tidak melepaskan simbol, tidak menampilkan apapun. Lupakan saja, aku akan menyimpannya dulu untuk saat ini. Saat itu, aku ingin menyempurnakan kipas 5 burung, tetapi terus menundanya selama ini. Jika saatnya tiba, aku akan menambahkan yang ini dan melihat apa yang terjadi. Xiao berkata pada dirinya sendiri. Xiao merasa tidak masuk akal jika mereka tidak menemukan kitab suci abadi. Bagaimana mungkin semut bertanduk surgawi yang agung tidak menunjukkan perhatian kepada anaknya sendiri, meninggalkan kitab suci untuknya? Mungkin hanya ketika aku sudah cukup dewasa dan kuat, aku bisa membuka semacam jejak, memperoleh kitab suci yang sebenarnya. Kata semut emas kecil itu. Tidak ada waktu lagi, kelahiranmu sudah terlambat. Jika keadaan terus seperti ini, pasukan asing akan datang lagi. Kita harus menjadi lebih kuat secepat mungkin, kata Xiao. Ketika pihak asing disebutkan, mata semut kecil itu langsung memerah, merah mengerikan. Ayah, ibu, dan saudara-saudaranya semuanya tewas dalam pertempuran, dendam yang dirasakannya terlalu besar. Apakah kamu punya cara untuk membuat dirimu lebih kuat, merangsang, dan memicu tubuhmu, saran Xiao. Aku sudah pernah mencoba sebelumnya, tetapi metode pemaksaan semacam itu bukanlah kekuatan yang dapat kukendalikan saat ini, aku mungkin akan kehilangan diriku sendiri. Selain itu, tempat ini akan menjadi sangat menakutkan, bahkan para prajurit tua itu tidak dapat mendekati tempat ini, tidak ada yang dapat mendekat. Ketika aku dalam keadaan tidak sadar, aku sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Semut kecil itu putus asa. Tidak apa-apa, coba lagi. Aku akan melindungi tempat ini. Kata Xiao. Kita tidak bisa, kalian akan tercabik-cabik, bahkan makhluk tertinggi yang kuat dan yang lainnya tidak bisa tinggal di sini, keadaan akan menjadi sangat berbahaya. Para prajurit tua itu telah berubah menjadi boneka, lama-kelamaan menjadi lebih rendah dari diri mereka di masa lalu. Mereka tidak akan mampu mendukung tempat ini. Tubuh sejatiku akan mundur, hanya meninggalkan sehelai kesadaran ilahi, menempelkannya pada sepotong harta karun tertinggi. Seharusnya tidak apa-apa. Xiao bersikeras. Dia menghasilkan diagram 10.000 roh dari catatan primordial sejati. Tulang putih berkilau ini mampu menghalangi apa yang diduga sebagai tanduk semut bertanduk surgawi yang digunakan oleh dewa pengasingan. Pada akhirnya, setelah berdiskusi, tubuh asli Xiao mengundurkan diri, meninggalkan seutas roh primordial pada diagram 10.000 roh, melindungi tempat ini. Mata semut emas kecil itu menjadi merah, tubuhnya bersinar. Cahaya warna-warni keemasan melonjak, dan kemudian seluruh tubuhnya dengan cepat tumbuh, membesar. Kamu! Terdengar suara gemuruh yang menggetarkan dunia. Xiao pada diagram 10.000 roh tetap di tempatnya. Semut kecil itu sebelumnya hanya seukuran kacang besar, tetapi sekarang, transformasinya terlalu menakutkan. Dalam sekejap, tubuhnya berubah sebesar gunung. Masih berwarna keemasan, seperti puncak dewa kuno, runtuh dari atas, auranya melonjak. Hanya dengan mengandalkan kekuatan seperti ini, saat ini, dia pasti bisa menandingi Sutuo Agung, Daois Kigu dan yang lainnya, kekuatan sejatinya sungguh mengerikan. Kita harus memahami bahwa semut kecil saat ini masih belum dewasa. Seketika, kepala yang tergeletak di tanah, atau bisa dikatakan sisa-sisa, langsung bergetar. Kemudian, ia melepaskan aura abadi yang menyelimuti dunia. Pada saat itu, tulang-tulang, darah, bulu, dan yang lainnya semuanya meledak, beberapa bahkan langsung hancur, tidak ada yang mampu menghentikan kekuatan ini. Xiao tercengang. Kekuatan macam apa ini? Orang harus memahami bahwa ini semua adalah sisa-sisa Dao abadi, namun semuanya hancur berantakan saat ini. Riak emas dan hal-hal lain yang dikeluarkan oleh sisa-sisa semut bertanduk surgawi tidak membahayakan semut kecil itu, tetapi hal-hal lain tidak seberuntung itu. Diagram 10.000 roh bersinar, melindungi untaian roh primordial Xiao, memastikan dia tidak musnah. Xiao tidak bisa menahan rasa beruntungnya. Jika bukan karena diagram tulang ini yang istimewa, jika itu adalah baju besi pertahanan lainnya,
mereka tidak akan mampu bertahan, pasti hancur. Pada saat ini, dia melihat pemandangan yang mencengangkan. Sosok pria parubaya muncul dari dalam sisa-sisa semut bertanduk surgawi, melayang ke atas. Dia tinggi dan gagah berani, rambut emasnya berhamburan ke bawah, tatapannya tajam seperti kilat dingin. Bulu-bulu halus Sihau berdiri tegak, merasa seperti tidak bisa bergerak, seolah-olah dia tercekik. Bahkan dengan perlindungan diagram 10.000 roh, dia masih akan hancur berantakan, indera keilahiannya akan membeku di sini. Seberapa menakutkankah sosok ini? Dia seharusnya berwujud manusia persisnya semut bertanduk surgawi. Harus dikatakan bahwa pria paruh-baya ini terlalu heroik dalam penampilannya, memiliki aura yang melahap gunung dan sungai, seolah-olah dia adalah satu-satunya penguasa di antara 9 langit dan 10 bumi. Tubuhnya tegak dan kuat, rambutnya yang keemasan tebal, cemerlang, dan menakutkan. Sepasang matanya bersinar cemerlang dan cemerlang, seolah mampu mengintip menembus waktu yang tak berujung. Saat ini, semut kecil itu mengamuk, meraung-raung dengan gila. Ia kehilangan keinginannya yang sebenarnya, tidak dapat melihat orang yang paling dicintainya. Pria paruh-baya ini berdiri di kehampaan, di sekelilingnya ada wilayah bintang yang tak terbatas. Seolah-olah alam semesta kuno sedang berputar di sekelilingnya, tubuhnya berdiri tepat di tengahnya. Saat rambut emas itu bergerak, sungai-sungai bintang hancur beruntun di belakangnya, semakin redup, dan menghilang. Pemandangan ini membuat Sihau benar-benar ngeri. Apakah ini semut bertanduk surgawi? Dulu, saat dia masih hidup, dia sekuat ini. Ketika rambutnya bergerak, bintang-bintang di kosmos hancur, matahari terbenam ketika matanya terbuka dan tertutup. Ini, Sihau tidak berani mempercayai apa yang dilihatnya. Kekuatan dewa lelaki parubaya itu tak tertandingi, kekuatan ganasnya menindas 10.000 generasi. Jutaan dan jutaan tahun yang lalu, aku pernah bertemu denganmu, tepat pada saat ini, pria parubaya itu berbicara.